Indonesia Update masih kembali untuk Anda, Saudara, dan untuk lebih lengkap soal pantauan arus mudik di Tol Cipali akan disampaikan jurnalis Kompas TV ada Medina Andas dan juru kamera Gahniar Febrian, dan pantauan mudik di Bandara Sultan Hasanuddin bersama jurnalis Kompas TV Wafik Aziza dan juru kamera Arif Tirtana. Saya akan ke Medina terlebih dahulu. Selamat siang Medina, apakah ada peningkatan jumlah kendaraan pemudik yang keluar Jakarta? Lalu seperti apa pantauan Anda terkait dengan one way sepenggal yang akan dilaksanakan hari ini? Betul Bella dan juga saudara, kalau peningkatan volume kendaraan yang mengarah dari Cikopo menuju Jakarta ini memang ada peningkatan yang dimana berdasarkan data yang kami dapatkan dari Humas Astra Tol Cipali sejak pukul 00 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat tadi siang, ini ada sekitar 13.000 kendaraan yang melintasi jalur Cikopo menuju Jakarta, yang dimana ini berarti ada peningkatan sekitar 7% jika kita bandingkan dengan kemarin pada periode yang sama. Kemudian untuk jalur Cikopo yang melintasi mengarah ke Cirebon ini juga ada peningkatan yang dimana ada sekitar 34.000 kendaraan, yang dimana ini berarti ada sekitar 24% peningkatan volume kendaraan jika kita bandingkan dengan hari yang lalu. Sehingga secara keseluruhan ini memang tingkat arus lalu lintas di Tol Cipali ini meningkat sekitar 19% dibandingkan kemarin, dan juga mengingat ini kita sudah mendekati puncak arus mudik yang diprediksi akan terjadi pada esok hari 18 Maret 2026, dan juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Humas Astra Tol Cipali ini juga mengatakan bahwa sudah mulai melakukan sterilisasi untuk mengantisipasi adanya penerapan sistem rekayasa lalu lintas one way atau satu arah yang rencananya nantinya memang akan diterapkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian untuk situasi rest area di kilometer 166 ini memang sudah mulai dipadati oleh para pemudik yang memutuskan untuk bersinggah untuk beristirahat sejenak begitu, yang dimana biasanya pada beberapa hari terakhir berdasarkan pantauan kami biasanya ada jam-jam tertentu di mana rest area ini mulai dipadati oleh para pemudik, biasanya pada saat waktu menjelang sholat dan juga pada waktu menjelang buka puasa. Namun untuk hari ini memang sudah mulai dipadati oleh para pemudik sejak pagi tadi, mengingat juga adanya peningkatan tingkat volume kendaraan sejak pagi tadi. Dan juga dari pihak Humas Astra Tol Cipali ini terus menghimbau para pemudik untuk memastikan agar saldo uang elektronik ini cukup untuk melintasi jalan tol sehingga untuk mengantisipasi adanya kepadatan di gerbang tol, Bella. Medina, ini saat ini one way sepenggalnya sudah dilaksanakan, tampak terlihat memang kendaraan juga sudah mulai banyak yang melintas, dan karena ada informasi terkait dengan one way sepenggal yang sudah dilaksanakan, apakah ada antisipasi lain yang dilaksanakan agar mungkin tidak terjadi penumpukan atau menghindari adanya kecelakaan atau mungkin penumpukan akibat e-tol yang kurang seperti itu? Betul Bella dan juga saudara, dari pihak Humas Astra Tol Cipali ini memang terus menghimbau masyarakat atau pemudik untuk mengantisipasi jika terjadinya nanti ada lonjakan di rest area begitu. Untuk di rest area sendirinya nanti akan diterapkan sistem buka tutup, yang dimana ini berarti tidak akan ditutup secara total, namun hanya ditutup bagian depannya saja, namun kendaraan tetap bisa memasuki rest area, lalu namun masuknya melewati gerbang khusus jalur truk. Namun jika tidak menemukan parkir, maka kendaraan akan langsung diarahkan ke exit rest area. Namun jangan khawatir dikarenakan untuk rest area terdekat ini juga masih ada di rest area 207A, yang dimana jaraknya sekitar 36 menit dari rest area kilometer 166A Tol Cipali, Bella. Medina, tadi sempat dikatakan bahwa ada antisipasi antisipasi terkait dengan masyarakat atau pemudik yang lewat harus e-tolnya harus full seperti itu, harus cukup saldonya. Nah, jika memang ada masyarakat atau pemudik yang membutuhkan untuk top up, itu seperti apa? Apakah sudah ada informasi juga di sana? Betul Bella, hingga saat ini kami masih menunggu konfirmasi dari Humas Astra Tol Cipali untuk mengantisipasi adanya kekurangan saldo dalam uang elektronik para pemudik. Namun pastinya kami akan terus pantau jika memang dari pihak pengelola tol atau dari Humas Astra Tol Cipali ini mengupdate info terbaru, Bella.
Baik, saudara, dan one way sepenggal sudah dilaksanakan hari ini dari kilometer 70 hingga kilometer 263. Para pemudik yang melewati gerbang tol Cikatama sudah bisa melewati gerbang tol ini satu arah untuk mempermudah perjalanan mudik para pemudik tahun ini. Dan itu tadi informasi yang diberikan oleh jurnalis Kompas TV yang ada di Cipali. Kita akan ke Sulawesi Selatan. Sudah ada Wafik di sana. Wafik, bagaimana arus mudik di Bandara Sultan Hasanuddin menurut pantauan Anda? Ya, Bella dan juga saudara, pantauan kami sejak pagi tadi hingga kemudian sore hari ini kepadatan kembali terjadi di area check-in bandara, keberangkatan dan juga area tunggu bandara. Ini kembali terjadi kepadatan, terlihat para pemudik antri untuk melakukan check-in, memverifikasi ataupun validasi data perjalanan mereka. Adapun antisipasi yang dilakukan oleh otoritas bandara agar tidak terjadi antrian panjang, seluruh counter check-in di Bandara Sultan Hasanuddin sudah diaktifasi ataupun dibuka agar para pemudik bisa dengan mudah dan cepat untuk melakukan validasi data perjalanan mereka. Untuk prediksi lonjakan penumpang akan terjadi pada 18 Maret besok di hari Rabu dengan total prediksi pergerakan penumpang mencapai angka 37.344 penumpang yang akan tiba ataupun juga berangkat melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Memang pada Sabtu 14 Maret kemarin sempat terjadi lonjakan penumpang yang sangat signifikan, yakni mencapai angka tertinggi di angka 38.000 penumpang dengan pergerakan pesawat sekitar 277 pergerakan pesawat. Di hari Sabtu kemarin banyak pemudik yang kemudian memilih untuk melakukan perjalanan mudik mereka lebih awal. Namun untuk 18 Maret besok kembali otoritas Bandara Sultan Hasanuddin Makassar kembali memprediksi akan kembali terjadi lonjakan penumpang di hari Selasa besok. Memang sejak awal dibukanya posko angkutan lebaran terpadu pada 13 Maret kemarin, rata-rata pergerakan penumpang harian meningkat signifikan, berada di atas rata-rata 28.000 penumpang hingga 36.000 penumpang per hari. Dan total keseluruhan penumpang dari dibukanya posko angkutan mudik lebaran tahun 2026 ini hingga hari ini tercatat ada 113.000 penumpang dengan total 1.058 pergerakan pesawat. Nah, untuk perbandingan data dalam periode yang sama tahun ini dengan tahun lalu di periode mudik lebaran ada peningkatan pergerakan penumpang sebanyak 5,6% dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu untuk data pergerakan penumpang mencapai angka 572.000 penumpang khusus untuk periode mudik dan juga arus balik lebaran, dan tahun ini meningkat 5,6% di angka 557 pergerakan penumpang. Dari otoritas bandara juga mengingatkan kepada calon pemudik untuk bisa memperhatikan jadwal keberangkatan mereka, menjaga kondisi kesehatan fisik mereka, dan juga memperhatikan dokumen-dokumen penting agar saat tiba di bandara validasi data perjalanan mereka bisa berjalan dengan lancar di area check-in. Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Wafik Aziza dan juru kamera Arif Tirtana ada di Makassar. Sebelumnya ada Medina Andas dan juru kamera Gahniar Febrian dari Cipali. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, salam sehat dan harap berhati-hati. Demikian Indonesia Update, saudara. Saya Tili Rea Bella pamit undur diri. Sampai jumpa.